Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya Nggak baca. apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, Oke, silakan. baik. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, ini ada yang menarik sahabat-sahabat dan lucu. Sebenarnya saya juga kurang paham soal membaca kitab, apalagi kitab gundur, kitab kuning yang tidak ada barisnya. Nah, ini si Habib Bahar bin Smith mencoba membaca kitab kuning dengan cara, kalau saya mendengarnya dari pendengaran saya itu begitu belepotan. Nah, saya tidak bicara soal belepotannya yang mana salah, ayatnya salah, karena saya juga tidak paham soal baca kitab kuning atau kitab gundur, sahabat-sahabat. Tetapi yang aneh bagi saya, yang orang awam dalam hal kitab, adalah kok masih banyak ya orang yang terdoktrin yang mau mengikuti orang ini mendengarkan ceramahnya, di mana baca ayat saja, baca kitab saja itu sudah belepotan. Mungkin kalau membaca mirip dengan saya belepotannya. Tetapi aneh ya, banyak orang juga yang mau ngikut, padahal sudah salah sahabat-sahabat, yang merasa dirinya sebagai ulama, merasa dirinya sebagai Habib yang harus diikuti, merasa dirinya sebagai surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak panjang lebar sahabat-sahabat. Nah, kita lihat videonya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih, keutamaannya yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni suci, fitrah. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawihi lau yaghfirullah thaniyah la yawafi. Pada malam kedua orang sholat tarawih diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga, dzambika min taqaddama ma ghafarul amal istati fil arsh tahta min malkun nadi tsalitsah tsalati wa fi. Pada malam ketiga yakni malaikat di bawah arsy berseru. Berseru, mulailah melakukan amal kebaikan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Malam keempat, malam keempat, wal furqan wal zabur wal injil taurat qira'ah mithlul ajr milahur rabi alla la wafi. Orang yang tarawih pada malam keempat sama seperti dia membaca Injil, pahalanya sama seperti orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Malam kelima, al-aqsa min al-madinah dan masjidil haram wa fi shallaman mithlu ta'ala a'tahu Allah al-khamis lailah. Yang intinya pada malam kelima Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Itu keutamaan ya orang yang orang yang ini di tarawih di hari keberapa tadi? Kelima. Lailatul Sadisah. Tarawih di hari ke-6, langsung bahasa Indonesianya aja ya. Iya. Pada malam ke-6, Allah memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur dan setiap batu tanah pun memintakan ampun untuknya. Baitul Ma'mur itu tawaf malaikat ya? Iya. Malam ke-7, saya udah biasa pakai. Wahamman Fir'aun pada malam ke-7 seakan-akan memulai zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dari Haman. Jadi orang yang terawih di surat ke-7 itu seakan-akan dia itu telah menolong Nabi Musa dari serangan Fir'aun dan dari serangan Haman. Jadi ini kan keutamaan yang begitu luar biasa. Ini baru sampai 7 nih. Belum saya baca yang lain-lain. Itu hadis apa itu? Ya, ini dalam kitab Durratun Nasihin. Oke. Kitab Durratun Nasihin, Fadailul A'mal.
keutamaan dalam beramal, bukan hadis. Oke, I Ini see. targhib dan tarhib. Oke. Pokoknya karya dari ulama ya. Bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib itu apa? Targhib dan tarhib itu adalah yakni suatu perkataan, ucapan untuk memotivasi, mendorong orang untuk melakukan amal kebaikan itu. I see. Dengan adanya ini keutamaannya ini keutamaannya ini, dan apa namanya, ancaman-ancaman. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, silahkan nilai sendiri deh. Apakah ini pantas atau layak kita ikuti atau seperti apa? Karena atau diangkat menjadi ulama, ustaz atau seperti apa. Tetapi menurut saya, inilah orang yang memang tidak layak untuk diagung-agungkan karena dia sebagai orang yang paham atas agama. Karena dari sisi membaca kitab saja itu betul-betul sudah belepotan. Iya, kalau bahasa Indonesianya ya saya paham juga. Kalau bahasa Indonesianya saya bisa. Aduh. Tetapi ini betul-betul saya ini sahabat-sahabat ya, saya lihat di YouTube, jadi waduh, yang heran saya yang tidak habis pikir, kok banyak orang yang terdoktrin menganggap dia bahwa dia adalah ahli kitab. Kan begitu, membaca saja tidak bisa, kok dianggap gitu loh. Dan diikuti, ditaati, dicium kakinya, dicium tangannya. Waduh, ini. Ya, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Silahkan komen di video ini sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Pancasila.